Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel Abu Respan Sauke. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membongkar kompetensi dasar yang dijadikan acuan dalam seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 ini. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita ataupun informasi-informasi yang akan kami share nantinya. Dalam pembahasan kali ini tentunya ada manfaat yang ingin kita dapatkan. Adapun manfaat yang mungkin bisa kita ambil dalam pembahasan kali ini yaitu tentang bagaimana cara belajar yang lebih efektif sebelum kita melakukan tes SKD-nya ya. Nah, baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Saya akan memulai dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dalam Permenpan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk Anda bisa lolos menjadi seorang PNS. Ya, dari kriteria-kriteria tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan metode penilaian dalam seleksi kompetensi dasar yang akan dilakukan. Metode tersebut dirincikan dalam Kepmenpan RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021. Untuk mempermudah kita dalam memahami kompetensi dasar ini, saya sudah membuat sebuah cascading kompetensi yang terkait dengan kompetensi dasar tadi ya. Ya, inilah dia cascading kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat kriteria PNS sesuai Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di sini kriterianya adalah memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, kemudian mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelijensia yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Kriteria-kriteria ini kemudian saya masukkan sebagai variabel tetapnya. Jadi variabel tetap ini variabel yang ingin diujikan atau dicari gitu ya. Nah, dalam Kepmenpan RB ini kemudian dispesifikasikan lagi atau mempersempit ruang penilaian tersebut dengan menggunakan 3 variabel bebas, yakni wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia umum, dan variabel bebas karakteristik pribadi. Nah, yang pertama ini adalah variabel bebas wawasan kebangsaan. Untuk mempersempit kembali, maka digunakanlah 5 dimensi pengukuran, yaitu terkait nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, tentu saja di sini kita perlu sebuah indikator keberhasilan ya. Jadi di sini ada tiap dimensi ini memiliki masing-masing indikator
Dan indikator ini sebetulnya bisa digunakan sebagai landasan kita dalam belajar gitu ya. Jadi ada rule kita untuk belajar. Apa sih yang mau kita pelajari? Apa sih yang kita mau pahami ya. Nah, untuk wawasan kebangsaan ini sebetulnya jika dilihat dari variabel, kemudian dimensi, serta indikator yang ada dalam wawasan kebangsaan ini, penekanannya adalah lebih kepada kita untuk memahami dimensi-dimensi dari wawasan kebangsaan tersebut ya. Seperti tadi ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Sehingga di sini secara logika sebetulnya pertanyaan ataupun instrumen yang digunakan nanti dalam SKD itu pasti mengajak kita untuk berpikir bagaimana caranya kita masuk ke dalam sebuah dimensi tersebut ya. Misalkan saja nasionalisme. Nasionalisme ini di sini indikatornya adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Instrumen yang mungkin muncul atau yang digunakan adalah instrumen yang mengajak Anda atau mengajak kita untuk memahami rasa, kemudian perilaku atau nilai-nilai dalam sebuah nasionalisme tersebut. Sehingga nanti jawaban yang bisa kita pilih yaitu adalah jawaban-jawaban yang mengarah kepada perwujudan kepentingan nasional tersebut ya. Nah, di sini juga saya sudah memberikan warna merah di sini. Saya sudah warnain beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya penting dan perlu kita pahami bersama. Ya, kemudian contoh 2 mungkin ya, bela negara. Di sini indikatornya adalah mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Di sini yang saya merahkan adalah kata berperan aktif. Kemungkinan instrumen yang muncul adalah mempertanyakan hal-hal atau situasi di mana Anda akan atau harus memilih perilaku mana ataupun keputusan seperti apa yang harus Anda ambil, dan itu berkaitan dengan bela negara ya. Maka di sini sebetulnya jawaban yang mungkin bisa diambil adalah jawaban yang mengarahkan kepada peran aktif kita terhadap pembelaan negara tersebut. Ya, itu tadi 2 contoh dimensi nasionalisme dan juga bela negara ya. Nah, di sini saya ingin tekankan bahwa ini prediksi saya ataupun penilaian saya terhadap suatu penilaian variabel dengan memperkirakan instrumen yang mungkin bisa muncul ya. Jadi tadi sudah diketahui bersama bahwa ada variabel tetap, kemudian dipersempit lagi menjadi variabel bebas, ada lagi kemudian persempit menjadi dimensi, dan juga menjadi ataupun ada sebuah indikator keberhasilan. Nah, di sini saya mencoba untuk memahami dan memperkirakan dari indikator ini instrumen apa sih yang
kemungkinan bisa digunakan. Ya, yang kedua adalah variabel bebas intelijensia umum. Ya, dimensinya adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Untuk indikatornya, kemampuan verbal ini ada analogi, kemudian ada silogisme, ada analitis. Nah, untuk kemampuan numerik, indikatornya ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Dan yang ketiga, kemampuan figural, ada analogi, ketidaksamaan, atau serial. Nah, dalam tes intelijensia umum ini memang kompetensi ini diperlukan bagi PNS agar dapat memiliki nalar yang baik dan kemudian daya analitis yang baik juga gitu ya, sehingga nanti ini akan berpengaruh terhadap ketepatan dia dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, ini saya nggak bisa banyak komentar ya, karena untuk intelijensia umum ini jika dilihat dari indikatornya ini banyak ataupun semuanya berkaitan dengan matematika ya, matematika dasar ataupun matematika lanjutan gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk instrumennya mungkin sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan banyak-banyak lagi membaca, banyak-banyak lagi melatih soal-soal terkait indikator-indikator tadi yang sudah disebutkan ya. Jadi di sini nggak bisa tawar-menawar lagi karena ini adalah sebuah hitungan dan nilainya pasti gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel bebas karakteristik pribadi ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita itu ataupun ASN itu memiliki core values yang harus diterapkan atau dimiliki setiap ASN. Dan ada satu employer branding yang harus menjadi dasar kita dalam bertindak ya, karena di sini karakteristik pribadi ini pasti berkaitan dengan perilaku kita ya. Jadi employer branding ASN ini adalah bangga melayani bangsa, dan itu slogan itu adalah kata kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam karakteristik pribadi. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dimensi pertama pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ya, dari dimensi ini sudah terlihat bahwa di sini adalah tindakan ataupun perilaku kita terhadap nilai-nilai yang mungkin bisa menguntungkan atau merugikan negara. Jadi kita harus pintar untuk memilah-milahnya. Nah, untuk dimensi pelayanan publik ini, indikatornya adalah mampu menyampaikan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Nah, di sini saya mungkin agak kelupaan nih, ada satu lagi kata kunci yang penting ya, yaitu adalah kepuasan orang lain. Jadi yang dititik beratkannya itu adalah pelanggan ataupun orang lain. Seperti tadi dalam employer branding itu ya, jadi bangga melayani bangsa. Oke. Untuk instrumen yang mungkin digunakan nanti ini sudah pasti
pertanyaan-pertanyaan atau instrumen tersebut berkaitan ataupun menanyakan perilaku kita terhadap kepentingan melayani masyarakat, ya. Misalkan di sini ada perilaku keramah tamahan, ya. Jadi nilai keramah tamahan ini nanti akan menjadi sebuah soal dan kita harus menjawab hal tersebut dengan mengarah kepada keramah tamahan tersebut, gitu ya. Jadi secara ramah tamah, ya. Pokoknya yang diutamakan adalah ramah tamah, dan kemudian tadi ada kepuasan orang lain, gitu ya. Mungkin nanti instrumen yang digunakan ya adalah sebuah pilihan, gitu ya. Apakah mementingkan diri sendiri, apakah mementingkan golongan, ataukah mementingkan suatu hal daripada kepentingan pelayanan publik. Dan nanti jawaban yang tepat, karena dalam TKP ini sebetulnya tidak ada pertanyaan ataupun jawaban yang salah, ya. Nilainya berbobot dari 1 sampai 5. Nah, mungkin nilai paling tinggi itu adalah jawaban yang mengarahkan kita atau yang mencerminkan bahwa kepentingan publik itu adalah yang utama, gitu ya. Nah, kemudian juga saya contohkan lagi ada sosial budaya. Nah, di sini karena kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi beragam agama, suku, ras, gitu ya. Jadi kemungkinan yang akan digunakan dalam instrumennya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman tersebut, ya. Jadi perilaku kita itu sebetulnya harusnya gimana gitu dalam keberagaman tersebut. Dan di sini sudah saya merahkan, ini ada kata kunci yaitu beradaptasi, ya. Jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah jawaban yang berkaitan dengan adaptasinya tersebut, gitu ya. Jadi kita bisa berbaur dengan orang, kemudian tidak memandang ras, golongan, gitu ya. Nah, itu menjadi suatu clue sebetulnya, ya, beradaptasi ini. Oke, kemudian saya contohkan lagi ada profesionalisme, ya. Nah, di sini profesionalisme ini berkaitan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan atau nanti kita akan lakukan, sehingga di sini adalah kata kuncinya adalah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan, tidak menyalahgunakan jabatan, apalagi sampai merugikan negara, ya. Itu clue-clue untuk karakteristik pribadi, ya. Jadi karakteristik pribadi ini perlu diingat bahwa perilaku kita intinya itu tidak boleh merugikan negara, tidak menduakan negara, mementingkan kepentingan umum, dan kemudian melakukan tugas fungsinya dengan baik dan benar, gitu ya. Oke, ini ada nilai ambang batas untuk SKD. Baik, di sini ada 7 jenis penetapan kebutuhan, ya. Ada umum, ada disabilitas, kumlot, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini nilai ambang batas yaitu ada untuk TWK di penetapan umum, TWK-nya ada 65, ada kemudian TU-nya 80 dan TKP-nya 166. Nah, ini kalau dijumlahkan ini akan berjumlah 300
11 ya totalnya ya. Nah, kemudian untuk selain umum ini, nah di sini kenapa kok TWK dan TKP-nya strip semua gitu ya, nggak ada nilai ataupun ambang batas untuk TWK dan TKP. Nah, di sini penjelasan untuk yang tidak ada TKP dan ataupun TWK-nya ini adalah dia menitik beratkan kepada TIU-nya atau intelijensia umumnya ya. Nah, akan tetapi nilai ataupun keberhasilannya nanti akan diukur juga dari total SKD-nya ya. Jadi nilai TWK dan TKP ini nantinya hanya akan menjadi pelengkap sampai dia memenuhi total SKD yang telah ditetapkan dan TIU-nya terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan SKD ini dia ada 100 menit ya. Dan untuk disabilitas sensorik netra ini khusus ya, yang sensorik netra. Yang sensorik netra dan dia mengambil jenis penetapan disabilitas. Dia diberi waktu tambahan sebanyak 30 menit, jadi 130 menit. Dan untuk disabilitas lainnya itu tetap dikenakan waktu 100 menit ya. Nah, baik, kemudian ini ada estimasi pengerjaan soal. Ya. Kita estimasikan ini untuk jumlah soal dulu ya. Jumlah soal dulu ya, jumlah soal yang ada adalah untuk TWK 30, TIU-nya 35, kemudian TKP-nya 45 dan totalnya 110. Ya. Di sini bobotnya jika benar itu adalah 5 semua ya. 5 5 5. Nah, kemudian untuk salah di sini jumlahnya adalah 0 untuk TWK dan TIU. Nah, untuk TKP sendiri sebetulnya tadi sudah disinggung bahwa pembobotannya adalah dari 1 sampai 5. Jadi, kalaupun Anda memilih kurang tepat, ya, minimal Anda akan memperoleh nilai 1 ya, sehingga untuk pengisiannya nanti jangan sampai ada yang kosong ya. Mudah-mudahan saja ada yang memang tembakannya betul, oke? Karena ini nggak ngaruh juga sih, kalau dia mau salah juga dia nggak ada istilahnya nggak ada pengurangnya ya, nggak ada minusnya. Dia kalau salah ya udah 0 gitu ya. Kemudian di sini nilai tertingginya TWK 150, TIU 175 dan TKP 225. Kemudian nilai ambang batasnya ya, tadi sudah disinggung juga bahwa untuk TWK ini adalah 65, TIU 80 dan TKP 166. Ini saya contohkan untuk formasi umum ya. Baik, dengan demikian maka kita bisa memperhitungkan waktu yang harus kita gunakan dengan maksimal. Nah, kemudian kita akan menganalisis ya untuk TWK agar memenuhi nilai ambang batas, maka jumlah soal yang benar adalah 13 soal minimal ya, itu nilainya 65. Dan untuk TIU 16 nilainya 80 dan TKP ini 34 dan itu nilainya harus berbobot 5 ya, jadi harus benar. Nah, kemudian di sini ada juga waktu pengerjaan yaitu 100 menit ya. Baik, kalau misalkan kita hitung 110 per 100 ini yaitu 110 dari jumlah soal, total soal,
Jika dibagi 100 maka akan ketemu nilai 1,1, artinya 1,1 menit untuk satu soal. Ya, ini yang kadang menjadi apa ya, istilahnya permasalahan bagi calon-calon ataupun peserta tes SKD ini. Dia tidak memperhatikan waktu, ya. Jadi karena kita tahu sendiri ya, kalau misalkan bisa mengerjakan matematika itu enak sekali gitu ya, mengerjakannya lama gitu ya, pengen tahu, penasaran, terus dikerjakan sampai akhirnya waktunya keburu habis untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, itu waktu perlu diperhatikan. Ya, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kompetensi dasar dalam seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021. Ya, diharapkan dengan adanya video ini Anda ataupun rekan-rekan semua ataupun kita bisa mengetahui pola belajar yang baik gitu ya. Jadi dari cascading itu kita bisa lihat dari variabel tetapnya, kemudian variabel bebasnya, kemudian dimensinya, sampai juga pada indikator, sehingga kita bisa memperkirakan soal-soal ataupun instrumen apa sih yang akan digunakan dalam pengukuran tersebut gitu ya. Nah, itu harus dipahami bersama. Nah, kemudian jika menilik dari kompetensi-kompetensi yang ada, ya, jadi seperti nasionalisme, kemudian apalagi pelayanan publik dan lain sebagainya, itu memang kalau menurut saya rancangannya sudah cukup ya, karena dalam prinsipnya pengembangan sumber daya manusia khususnya ASN ini harus terus meningkat gitu ya, dan disesuaikan dengan reformasi birokrasi ataupun grand design ataupun RPJMN agar mampu mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi isu-isu yang mungkin terjadi ke depannya. Nah, di sini mungkin ada satu hal yang agak sedikit mengganjal ya, kalau menurut saya. Jadi tadi sudah ada penjelasan mengenai nilai ambang batas, dan diketahui selain formasi umum itu nilai TWK dan TKP-nya nggak ada gitu ya, nggak ada ambang batasnya. Nah, di sini saya teringat bahwa dalam Permen-Pan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit. Sistem merit ini diterapkan adalah untuk istilahnya memberikan keadilan dalam berkompetisi. Sistem merit ini tidak memandang ras, golongan, kondisi kecacatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi di pasal 3-nya, sistem merit ini meliputi rekrutmen. Jika memang yang dimaksud rekrutmen adalah rekrutmen untuk pengadaan PNS, maka ini agak sedikit bertolak belakang ya. Yang tadinya ingin memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaan rekrutmen, tapi di sini penetapannya ataupun kebijakannya berbeda dalam hal nilai ambang batas tersebut gitu ya. Nah, di sini menurut saya agak sedikit istilahnya ada kejanggalan aja gitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin memiliki pendapat lain ataupun bisa memberikan pencerahan kepada saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu mungkin memang cara membaca sistem merit tersebut ada kesalahan gitu ya.
Ya, itulah tadi pembahasan mengenai kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 ya. Sekali lagi saya menekankan bahwa yang tadi saya jelaskan itu adalah merupakan eh, penjelasan saya mengenai bagaimana caranya menentukan ataupun eh, memprediksikan instrumen yang akan keluar, yang akan digunakan nanti, dan itu berdasarkan cascading yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Semoga ini menjadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.